Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat. Semoga menjadi Jumat yang berkah. Sekarang sekitar jam setengah 6 lewat. Sebentar lagi kita memasuki pagi baru. Jadi mari bersama-sama kita membaca doa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran, kekuatan, dan hari yang menyenangkan. Rezeki lancar, kemudian belajar juga lancar. Kemudian juga yang sakit diberikan kesehatan, yang sehat diberikan kekuatan, yang kuat diberikan kebijaksanaan. Oke, sekarang masuk PPKM ketiga atau keempat, mungkin saya agak lupa. Ini perpanjangan yang ketiga ya. Mudah-mudahan COVID segera berlalu, dan jika bisa jangan sampai ketularan. Namun jika sudah ketularan, insya Allah nanti udah lebih kebal lagi, tapi tetap harus waspada ya. Soalnya orang-orang yang terkena kali kedua atau bahkan kali ketiga COVID biasanya jauh lebih parah gejalanya. Tapi nggak menutup kemungkinan orang yang kena pertama pun gejalanya parah. Sekarang kanan kiri saya sering ngelihat ada yang meninggal, cuman ya nggak tahu juga itu gara-gara COVID atau bukan. Cuman emang kemarin waktu istri sakit, padahal usianya masih muda, masih umuran sekitar 25 tahun. Tapi ya gitu, dia sampai diinfus, kemudian dirawat di rumah sakit. Tiap pagi itu dapat obat melalui infusan, karena emang awal-awal itu susah makan. Jadi obatnya nggak masuk lewat mulut, tapi masuk lewat infusan. Itu pakai botol kaca. Wah, pokoknya ngeri banget deh. Bahkan ketika malam ada beberapa kali penyuntikan obat. Jadi selain obat yang masuk lewat infus, juga ada obat yang masuk lewat suntikan, dan salah satu bagiannya di perut. Jadi katanya untuk mengurangi kemungkinan pembekuan darah. Soalnya COVID itu yang berbahaya itu ada dua. Yang pertama itu pembekuan darah, yang nantinya berefek pada hiperhipoksia. Kalau mungkin pada tahu hiperhipoksia itu artinya apa itu istilahnya, darah kita nggak sanggup lagi buat mensuplai oksigen. Itu hiperhipoksia. Jadi darah nggak sanggup mensuplai oksigen, kemudian nanti pelan-pelan saturasi oksigen turun, dan akhirnya ya kalau udah nggak bisa nangkap oksigen ya mungkin jatah hidupnya udah habis. Oke, nextnya dari situ kemudian apa itu namanya ya, kakak-kakak waspada lah. Dan kalau gejala ringan it's okay, rawat di rumah tapi jaga jarak. Gejala ringan mungkin nggak bakal kelihatan, yang paling kerasa dulu waktu saya gejala ringan itu pusing-pusing, pusing sampai keliangan. Sekarang untuk tes COVID jauh lebih murah dibandingkan dulu. Kakak-kakak bisa melakukannya dengan antigen. Swab antigen harganya memang jauh lebih murah, itu sekitar 150.000. Bahkan ada di beberapa tempat yang udah 70.000. Cuman ya itu akurasinya jauh lebih tinggi dibandingkan rapid itu antibody. Mungkin paling di situ aja sih pembukaannya. Semoga kita terhindar dari segala macam penyakit. Semoga. Oke, nextnya kita bakal masuk ke pengenalan angka lagi. Di buku ternyata pas saya cek bukunya beda-beda. Ada buku yang di halaman 16, juga ada buku yang di halaman yang lain. Yang ya intinya dia di gambar bukunya itu dia ada angka, kemudian di sebelahnya ada gambar siswa-siswi. Jadi nanti jumlah siswanya ada sama dengan jumlah angkanya. Jadi kalau ada 7 siswa berarti angkanya 7 di sebelahnya. Tujuannya itu untuk mengenalkan angka 5 itu simbolisasi dari apa. Misalnya ada 5 orang di sana, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jari di tangan, kemudian ada apa lagi? Ya ada yang kayak gitu. Oke, nextnya
Kemudian di sini tugas next-nya adalah 5, 6, dan 7. Ya seperti kemarin sama, nggak jauh beda kan. Masing-masing ditulis satu baris. Kalau misalnya ini kan berarti total 6 baris ya. Kalau misalnya terlalu kebanyakan ya paling ya kurangin aja lah. Kalau normalnya itu di 12, enggak 12 sih. Ini 5 kata aja. 5 kata ke samping, 5, 5, 5, 5, 5. Wis oke lah, nggak apa-apa. Yang penting siswanya tahu penyebutan 5 itu seperti apa, angkanya seperti apa, simbolnya seperti apa. Next, kalau misalnya di sini udah, kita bakal masuk ke apa namanya? Charleston, maca nulis ngitung. Maca nulis ngitung itu maca itu membaca. Nanti kita bakal belajar untuk membaca kalimat. Jadi pelan-pelan kita ajarin ke siswa untuk membaca kalimat. Misalnya ini Budi. Kalau zaman saya dulu gitu. Budi pergi ke pasar. Ibu Budi sedang memasak. Kayak gitulah kalau dulu. Udah lama juga ya saya SD. Oke, udah sekitar berapa? Saya SD umur 6 tahun. Enggak, saya awal SD itu umur 6 tahun. Kemudian saya sakit selama 1 tahun jadi nggak bisa lanjut sekolah. Kemudian saya memutuskan untuk berhenti di kelas 1. Dan akhirnya di umur ke-7 saya masuk lagi ke kelas 1 di sekolah yang berbeda. Oke, cuman itu salah satu keputusan yang saya sesali sekaligus mungkin juga saya apa ya? Saya sesali tapi juga sekaligus saya syukuri. Kenapa? Saya sesali karena dulu ketika saya ingin masuk ke CMBBS itu ternyata umur itu sangat berpengaruh ke penilaian. Jadi saya udah lolos seleksi tulis, saya udah lolos seleksi kesehatan, saya udah lolos seleksi yang lain. Tapi ternyata karena umurnya lebih 1 tahun dibandingin yang lain, teman-teman yang lain, dan mereka yang lolos. CMBBS itu apa sih bagusnya? CMBBS itu adalah sebuah sebuah SMA di pegunungan Pandeglang, dan dia itu adalah salah satu favorit. Jadi mungkin bisa dibilang setara lah dengan SMAN Negeri 1 Kota Serang. Cuman kalau SMAN Negeri 1 Kota Serang itu biayanya full. Jadi mungkin bisa habis puluhan bahkan mungkin ratusan juta kalau kakak-kakak punya anak yang sekolah di SMAN Negeri 1 Serang. Cuman emang kelebihannya nanti SMAN Negeri 1 Serang itu UI itu udah kayak ini aja, udah kayak ya udah wajar lah masuk UI. Soalnya di SMA Negeri 1 Serang emang digembleng. Tapi asalkan masuknya di jalur resmi ya, nggak jalur belakang. Soalnya emang biasanya karena peminatnya yang tinggi, kemudian nanti ada seleksi ketat, jadi hanya orang-orang terpilih. Kalau nggak tajir banget, berarti pinter banget. Tapi rata-rata tajir dan pinter yang masuk ke SMA Negeri 1 Kota Serang. Nah itu beda cerita dengan CMBBS. Kalau CMBBS itu bisa dibilang kelasnya mungkin nggak jauh beda dengan SMA Negeri 1 Kota Serang, levelnya nggak sejauh beda, tapi biaya sekolahnya jauh lebih rendah. Kenapa? Karena bukan full sih, ya middle-nya setengahnya itu bakal dari beasiswa. Jadi mungkin pembayarannya setara dengan SMA Negeri 1 Ciruas, tapi kualitas belajarnya di atas SMA Negeri 1 Ciruas. Mungkin sama bahkan mungkin jauh lebih tinggi daripada SMAN 1 Kota Serang. Di sana sistemnya mirip kayak pondok pesantren, jadi asrama. Oke deh, paling gitu aja, udah jam segini juga. Mungkin kalau kakak-kakak mau tahu lebih jauh tentang CMBS bisa bisa searching di Google. Yang dikumpulkan masih sama, yaitu tulisannya, kemudian foto siswanya, kemudian juga kirim ke grup. Juga nggak usah mengumpulkan video rekaman hafalan, itu nanti materi agama aja yang bakal ngurus. Paling di situ saja saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.